Oke, jadi lagi-lagi mouse gaming yang baru aja keluar lagi yang menurut gue cukup menarik. Ini dari merek My Neighbor Keyboard yang biasa bikin keyboard itu kan. Sekarang mereka bikin mouse. Jadi bisa dibilang ini My Neighbor mouse. Ini mouse pertama mereka yang namanya Gozo. Gozo itu artinya 63 kalau gue lihat dari belakang box ini ya. Dan 63 tuh menunjukkan beratnya mouse ini di 63 gram. Padahal sebenarnya ini di 59 gram ya. Jadi gue kurang ngerti juga kenapa. Tapi mouse ini tuh bikin gue inget aja kalau beberapa mouse yang gue coba belakangan ini ya itu selalu punya size yang agak sedikit kecil bisa dibilang. Kayak dua mouse Vortex kemarin aja termasuk kecil ini size-nya, yang gue sih nggak apa-apa. Tapi gimana nih untuk orang-orang yang pengen mouse-nya agak sedikit besar? Well, bisa jadi ini adalah jawabannya. Coba kita cek. Yang bikin menarik lagi tuh ini mouse-nya juga mulai di 500-an ribu aja. Jadi sweet spot banget untuk budget mouse gaming menurut gua dengan spek yang udah sangat terkini. Sensor PAW3395, max DPI di 26.000, polling rate-nya 1000 Hz. Switch-nya di sini pakai Huano micro switches yang baru pernah juga gue cobain. Scroll wheel-nya pakai TTC Gold encoder. Beratnya itu mereka klaim di 59 gram. Konektivitasnya itu 2,4 GHz dongle dan pakai kabel, dan baterainya itu di 300 mAh. Not bad banget untuk mouse di harga segini. Untuk switch-nya sih gue baru pernah coba yang di sini ya, dan dari yang gue lihat di Google sih kelihatannya ini memang switch yang bagus-bagus aja. Lifespan-nya itu sampai 80 juta clicks. Mungkin agak sedikit terlalu tactile dan tajam ya menurut gua rasanya. Gue lebih suka yang sedikit lebih halus atau lebih medium tactile gitulah. Tapi masih tergolong ringan sih gua rasa. Average click per second gua juga tetap di kisaran yang sama. Dan pas gua pakai untuk main Dota yang banyak kliknya juga gua nggak ada masalah sama sekali. Sisanya kayak tombol jempolnya itu menurut gua oke banget. Kalau kita pencet mungkin memang agak sedikit masuk-masuk dan lembek-lembek ya, tapi overall sih masih nggak apa-apa. Scroll wheel-nya TTC Gold encoder itu udah enak dan mantep, gue rasa semua orang pasti suka. Ada tombol DPI di tengah-tengah sini yang cukup standar juga. Yang sebenarnya sih gue lebih berharap kalau itu di bawah, tapi ya nggak apa-apa juga lah. Dan ya menurut gue ini punya switch yang menurut gue udah sangat solid. Desainnya ini simple banget ya, semuanya polos aja, warna hitam, ada juga yang warna putih satu lagi, nggak ada logo dimanapun juga kecuali di bawah sini, dan ada tulisan Gozo di bagian sebelah kanan. Gue suka tipe mouse yang polos-polos kayak gini tanpa kelihatan kayak murahan gitu, masih terlihat kalau ini tuh ada nama. Jadi ya gue suka sih di situ. Dan ini juga nggak ada cangkang-cangkang yang kita bisa buka-buka gitu ya, jadi lebih kerasa solid sih overall ya. Gue pencet-pencet gini kuat-kuat, sama sekali nggak ada creaking. Dan ya gue rasa ini build quality-nya mantep banget. Dan kalau boleh jujur sebenarnya gue cukup kagum sih mereka bisa bikin mouse yang size-nya lumayan besar kayak gini ya, tanpa ada cangkang yang mesti dilepas-lepas gitu, atau tanpa ada bolong-bolong sama sekali. Di atas semua solid, di bawah juga semuanya solid. Dan itu ingetin gue aja sama G Pro X Superlight dari Logitech ini, yang sama juga besarnya ini mirip-mirip dan nggak ada lubang-lubang sama sekali. Atas bawah semuanya solid, tapi tetap bisa kasih kita berat yang sangat-sangat enak di 60 gram gitu loh. Dan si Gozo ini juga sama, jadi ya mantap sih. Ada lampu di tengah situ depan scroll wheel yang awal gua agak sedikit kecewa karena dia nyala terus ya, nggak mati-mati gitu. Itu lampu DPI, jadi kita bisa tahu kita lagi di DPI mana, dan untungnya kita bisa matiin di softwarenya. Jadi ya mantep. Dan ngomong-ngomong soal softwarenya, mumpung kita lagi di sini, ini softwarenya standar banget, bukan sesuatu yang kita belum pernah lihat. Dan ya kita bisa atur-atur kayak DPI, lift off distance, polling rate, dan lain-lain. Nah, untuk di bawahnya ini tuh dia pakai mouse fit PTFE yang warna hitam ya. Dan jujur aja gue sebenarnya kurang tahu-tahu banget soal hal ini, tapi setahu gue sih yang warna putih itu adalah kayak pure PTFE gitu loh. Sedangkan yang hitam mereka ada tambahan kayak dari karbon atau apapun itu. Yang kalau gue baca dari Reddit sih katanya ini bisa kasih rasa yang lebih slow atau yang lebih kasar ya. Tapi itu sama sekali gue nggak rasain di sini. Ini glide-nya halus banget dan enak. Sama sekali gue nggak bisa rasa perbedaan ya sama mouse-mouse gue yang lain. Dan ya gue nggak ada komplain sama sekali dengan mouse fit-nya. Mereka juga ada mouse fit kaca yang terpisah ya, nggak include dalam box-nya. Dan nggak bakal bohong, desainnya ini lumayan keren. Mirip-mirip dikit lah sama Pulsar ya, dengan ada garis-garis putih kayak gitu. Di dalam box-nya itu kita cuma dapet
dapat ekstra PTFE cadangan ya. Jadi kalau misalkan kalian ganti yang ke kaca dan suatu saat pengen balik lagi yang ke PTFE biasa, kalian masih punya cadangan. Tambahan kacanya ini tuh cuma 90.000 kalau kita beli bundle ya, dari yang gua lihat sih. Jadi menurut gua sih itu udah mantep banget, harganya nggak mahal-mahal banget. Jadi untuk orang-orang yang memang penasaran sama Glasscade, mereka bisa cobain dengan gampang. Kalau dibanding sama Pulsar punya kan itu bisa sampai kayak 300.000 gitu loh. Jadi ini termasuk murah lah. Dan ya, gue rekomen sih kalau misalkan kalian tertarik sama mouse-nya, sekaligus saja ambil kacanya ini untuk bisa sekalian dicobain. Siapa tahu suka, karena ini memang jadi bikin sangat-sangat licin. Cocok untuk main game yang banyak gerak gitu, kayak Apex Legends yang gue pribadi sering main, dan kayak Overwatch 2 juga bakal enak. Mungkin untuk Valorant ya, kayaknya sih yang PTFE bakal lebih oke sih, karena kita butuh ada kontrol sedikit lah. Gue sih suka-suka aja pakai mouse fit yang dari kaca ini, tapi gue cuma pengen bilang kalau untuk kerjaan sehari-hari gitu, itu agak sedikit terlalu licin sih, jadi kayak kurang enak gitu. Jadi ya itulah yang kalian harus korbanin mungkin. Main game enak, tapi kegiatan sehari-hari agak sedikit kurang. Nah, untuk coating mouse-nya, menurut gue ini bisa disebut sebagai satu kelemahan ya dari mouse ini. Kayak yang tadi awal di video gue nggak sengaja jatuh, itu bener-bener nggak sengaja jatuh, karena menurut gue sih dia agak sedikit licin aja. Dia halus, teksturnya enak di tangan, tapi kalau gue bandingin sama mouse-mouse yang lain, dia memang lebih licin sedikit aja. Kayak contoh di sini gue ada Lamzu, dan kalau gue pegang sebelah-sebelahan aja tuh udah kerasa kalau yang Gozo ini lebih licin sedikit. Dan jadinya kurang ada gripnya aja gitu kalau kita pegang. Gua nggak tahu ini karena ini baru atau apa gitu ya, cuman ya gue bisa rasa kalau lebih licin aja. Kayak dibanding sama Pulsar X2 Mini, ini juga sama yang Pulsar jauh lebih grippy. Dan sayangnya lagi sih di dalam boxnya kita nggak dapetin grip tape ya. Itu kan biasa sesuatu yang datang gratis sama box mouse gini kan. Kita beli, kita dapat grip tape yang tipis-tipis kayak gitu, tinggal tempel doang. Gue biasa nggak pakai sih, tapi kalau memang mouse-nya agak sedikit licin, ya bisa jadi itu grip tape-nya membantu kan. Jadi sedikit sayang aja mereka nggak include langsung di dalam boxnya, tapi mereka ada jual terpisah juga kok, yang kebetulan mereka juga ada kirim. Dan sebenarnya ini lumayan keren sih, lengkap, dan bikin gua kayak ngerasa oh pantes mereka pisahin gitu, karena kita dapat banyak banget. Mereka ada potongan yang kecil-kecil kayak gini, jadi kalian bisa tempel itu persis di bagian kayak jari-jari kalian resting gitu loh. Mungkin di bagian jempol kanan tempat kelingking dan jari manis, di belakang ham sini tempat kita punya telapak tangan. Jadi ya cukup menarik sih, dan ini kalau nggak salah tambahan sekitar 40.000 deh di bundle mereka ini. Mungkin bukan yang paling cantik ya dalam segi estetik, apalagi kalau kita tempel-tempelnya itu sembarangan, tapi memang berguna kalau kita butuhin. Tape-nya ini juga tergolong tipis, jadi nggak bakal terlalu kayak ngerasa ketebelan gitu kalau kita tempel. Jadi ya lumayan sih menurut gua. Tapi jujur aja gua nggak terlalu suka pakai tape ya, dan gua masih nggak apa-apa sama coatingnya di sini. Mungkin memang agak sedikit licin, tapi masih bisa lah. Di bawahnya ini simple aja, cuman ada on off switch, karena memang bisa dibilang ini mouse-nya simple juga ya, cuman ada dongle 2,4 GHz dan pakai kabel kalau kita mau. Dan yang terpenting ada slot untuk dongle. Nah, coba kita bahas size-nya mouse ini ya. Ini tergolong cukup besar, apalagi kalau kita misalkan bandingkan sama mouse yang baru aja kita lihat kemarin, si Vortex Ino X2. Kita bisa lihat perbandingannya itu lumayan. Dan ini nyaman sih di tangan gua ya, kayak pas banget gitu. Kalau mau claw grip kita bisa pegangnya tuh relax, nggak perlu ekstrim banget. Pakai fingertip juga masih bisa-bisa aja sih, cuma menurut gue ini lebih cocoknya untuk claw grip atau mungkin palm grip untuk orang yang tangannya lebih kecil. Distribusi beratnya ini sebenarnya cukup seimbang ya. Dia tuh mungkin agak sedikit front heavy, cuman sedikit aja. Ini gue udah pegangnya halus banget dan dia bisa seimbang. Tapi kadang-kadang dia juga suka jatuh ke depan. Kadang-kadang ini enggak ya, kenapa ya? Tadi jatuh padahal gue coba. Tapi kalau kita taruh di atas meja, kita bisa rasa kalau berat depan dan belakangnya itu seimbang dan nggak kerasa beratnya yang di depan. Nah, agak berat di depan lah. Gue nggak bilang dia seimbang perfect banget ya, tapi ya berat di depan sedikit. Tapi setelah beberapa hari gue pakai mouse ini, gue bisa bilang ini mouse yang enak banget di tangan ya untuk tangan gue. Tipe mouse yang medium size yang bakal menuhin kita punya telapak tangan itu loh. Dan so far sih di koleksi gue cuman G Pro X Superlight dan Lamzu Atlantis yang bisa kasih rasa itu. Tapi gue bakal bilang sih, kalau kita mau bandingin sama mereka berdua, si Lamzu dan Logitech,
Lamzu dan Logitech itu punya ham di belakang yang sedikit lebih tinggi dan lebih gendut juga. Jadi dia ke telapak tangan kita itu dudukannya lebih nyaman aja sih, kayak lebih nggak usah ada effort gitu loh. Sedangkan yang Gozo dia memang lebih curam, lebih steep, tetap kena ke telapak tangan kita sih, cuman nggak senyaman kayak si contohnya Lamzu ini aja. Nggak ada masalah sih, itu hal kecil aja, tapi ya sesuatu yang gua pengen bilang aja. Dan itu juga balik lagi ke tangan kalian, mungkin tangan kalian 18 atau di bawah itu, dan mestinya sih itu nggak ada masalah sama sekali. Dan ya menurut gua itulah unique selling point dari mouse ini. Pertama kita dapetin size yang besar, terus nggak ada bolong-bolong, desainnya minimalis gitu ya, enak di mata menurut gua. Spek yang udah nggak usah diragukan lagi, dan tetap bisa beratnya itu di bawah 60 gram. Dan ditambah harganya itu cuman 500-an ribu aja kalau misalkan kalian ambil mouse-nya doang. Kalau udah tambah aksesoris lain kayak tape dan glass case di bawah, ya itu udah naik harganya. Tapi tetap good deal menurut gua untuk kalian-kalian yang udah lama nyari gaming mouse yang ukurannya itu lebih besar. Karena gue yakin gak banyak juga yang bakal suka sama mouse kecil-kecil kayak gini ya. Gua kebetulan udah terbiasa sama yang kecil, jadi gua nggak apa-apa. Tapi gua nggak apa-apa juga sama yang besar, gua nggak nolak kok. Itu memang nyaman di tangan. Dan walaupun kelihatannya itu cuman perbedaan beberapa milimeter doang ya, kayak nggak kerasa gitu, tapi percaya gua itu kerasa banget. Jadi kayak gitulah si Gozo ini, nama yang cukup unik menurut gua. Walaupun beratnya bukan 63, ya kan? Terus kenapa namanya Gozo? Mouse yang udah mantep banget, terutama untuk produk pertama mereka. Dan ya, gue gampang banget untuk rekomen ke kalian-kalian, terutama untuk kalian yang suka sama mouse yang besar. Gue tahu ini nggak punya kayak Bluetooth gitu, jadi kalau kalian butuh Bluetooth, ya ini bukan pilihannya. Tapi menurut gue sih untuk harganya, ini susah juga untuk dikalahin. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you, nonton. Bye-bye.